Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innahu huwal ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan jamaah ustadz-ustadzah yang malam hari ini sudah bergabung, mana senantiasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat. Karena alhamdulillah sudah di sekian pekan kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa yang mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran, diberikan keberkahan daripada Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita sampaikan kepada orang lain juga. Dan saya meyakini bahwa apa yang kami lakukan ini akan menjadi benih-benih kebaikan yang kelak akan tumbuh dan terus berkembang di setiap daerahnya, memberikan kebaikan, memberikan pahala, memberikan amal jariah untuk kita semuanya, dan kelak kita akan menuai hasilnya meskipun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kebaikan-kebaikan ini akan terus memberikan pahala insyaallah. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, malam hari ini terkait dengan materi sudah kami sampaikan, yaitu adalah kunci pembuka kebaikan dan juga gembok penutup keburukan. Ya, ini adalah merupakan bagian materi daripada niat ya. Materi daripada niat, bagaimana kita memiliki niat yang besar, kita memiliki niat yang baik, yaitu adalah meniatkan diri untuk menjadi kunci pembuka kebaikan dan juga sekaligus menjadi gembok penutup keburukan. Karena setiap diri kita tentu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang usia yang sudah diberikan oleh Allah, ini kita gunakan untuk apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah usia yang diberikan oleh Allah ini betul-betul kita gunakan untuk kebaikan ataupun malah sebaliknya. Nah, baik kawan-kawan, kita mulai dari mukadimahnya. Mukadimah saya awali dari surat Ali Imran ayat 104. Walatakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu, di antara kita semuanya ini, segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Di ayat ini disampaikan bahwa dan hendaklah, sehingga ini tidak bisa kemudian kita tinggalkan peran ini, ya.
dan hendaklah ada. Jadi ada peran yang harus dilakukan meskipun ini tidak menjadi fardu ain, tetapi ini menjadi fardu kifayah. Yang artinya memang harus ada sekumpulan orang, harus ada segolongan orang, segolongan umat, segelintir orang yang harus siap menanggung beban ini, ya. Menanggung beban dakwah, yaitu adalah menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan juga mencegah daripada yang munkar. Dan Allah berikan balasan yang luar biasa bagi orang-orang, bagi kelompok, bagi golongan yang memang bersiap diri untuk mewakafkan dirinya dalam kebaikan. Yaitu apa? Yaitu adalah Allah persiapkan bahwa akan diberikan kemenangan oleh Allah, akan diberikan keberuntungan oleh Allah, akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, itulah yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersedia mewakafkan dirinya di jalur kebaikan. Maka setiap diri kita harus mulai meniatkan diri. Di buku Manut Quran Bisa Kaya, kita sebutkan bahwa kita harus punya niat yang besar, ya. Niat yang lurus, niat yang besar. Tidak hanya sekedar untuk diri sendiri, tetapi bagaimana kita punya niat untuk memiliki peran bermanfaat untuk umat, ya. Bermanfaat untuk umat. Kita sampaikan kebaikan, kita suruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah daripada yang munkar. Dan kelak kita semua akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini bisa dirasakan ketika di dunia maupun di akhirat, ya. Lanjutan dari Ali Imran 104 tadi, ini ada di Ali Imran ayat 110, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi orang-orang yang bersedia mewakafkan diri dalam kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan juga mencegah dari yang munkar itu adalah orang-orang yang disebut sebagai khairul ummah, yaitu adalah umat yang terbaik, yang memang dilahirkan untuk manusia. Tugasnya untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahwa kamu adalah umat yang terbaik. Kamu siapa? Adalah orang-orang yang bersedia mewakafkan dirinya dalam kebaikan. Orang-orang yang bersedia untuk mengajarkan kebaikan. Orang-orang yang bersedia untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari yang munkar. Ya, ini adalah umat yang terbaik. Orang-orang yang terbaik. Orang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan peran tersebut, mengambil peran tersebut, ya. Peran dalam kebaikan, peran dalam perubahan. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Namun sebaliknya di antara mereka, justru kebanyakan adalah orang-orang yang fasik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau bersyukur kepada Allah, kemudian menyekutukan Allah dan seterusnya. Dan Allah sekali lagi pilih di antara kita orang-orang yang betul-betul menyiapkan dirinya. Menyiapkan diri untuk apa? Menyiapkan diri untuk menjadi bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di kajian kita malam hari ini, kita tidak berpikir tentang diri sendiri, kita berpikir tentang orang lain. Kenapa demikian? Karena tatkala nanti kita berpikir untuk orang lain, maka Allah lah yang akan berpikir untuk diri kita. Nah, jadi saya ingin sampaikan pada teman-teman yang punya banyak problem, setiap kita pasti punya masalah, setiap kita pasti punya persoalan. Nah, saat kita sedang punya persoalan, saat kita dihadapkan dengan banyak masalah, saat itulah justru kemudian kita tidak berpikir tentang persoalan itu, tidak berpikir tentang masalah itu, tetapi kemudian kita berpikir bagaimana kita bisa membantu orang lain. Ya.
Kita justru berpikir bagaimana kita bisa berperan dalam kebaikan. Karena insya Allah nanti Allah lah yang akan membantu diri kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang sedang kita hadapi. Karena persoalan, ujian, masalah yang Allah berikan untuk diri kita, itu adalah bagian daripada ujian dari Allah, bagian daripada tarbiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Apakah kita kemudian dalam kondisi terhimpit, dalam kondisi tidak memiliki apapun masih bisa membantu orang lain? Ya. Masih bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, masih bisa mengajarkan ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Apakah itu kemudian masih kita lakukan ataupun tidak? Nah, tentu kemudian dengan adanya persoalan, tentu dengan adanya masalah yang Allah berikan, itu akan membuat diri kita makin kuat dan bisa menyelesaikan segala persoalan di masa yang akan datang. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan juga kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa segala sesuatu, segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan setiap keburukan yang kita lakukan, setiap keburukan yang kita terima, itu adalah hal daripada yang kita perbuat. Nah, ini bisa juga menjadi koreksi untuk diri kita. Sudahkah kita memiliki peran ini ataukah belum? Ya. Ayat yang ketiga di surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, ini sudah banyaknya hafal ayat ini ya. Hai orang-orang yang beriman yang merasa di hatinya ada iman, jikalau dirimu itu mau nolong agamanya Allah, bersedia menolong agamanya Allah, membantu agamanya Allah, maka niscaya Dia Allah yang akan menolongmu. Memang kadang ada orang-orang bilang, masa sih Allah perlu ditolong? Masa sih agamanya Allah perlu ditolong? Apakah kemudian Allah tidak bisa menolong agamanya sendiri? Apakah Allah tidak bisa menolong dirinya sendiri? Ini bukan persoalan Allah bisa menolong ataupun tidak. Tetapi sekali lagi, ini adalah bentuk tarbiyah dari Allah. Akankah kita berpangku tangan? Akankah kita kemudian membuka tangan kita dan juga bersedia menolong orang lain? Ini tarbiyah dari Allah. Dan tatkala kita kemudian ringan tangan membuka diri untuk orang lain, bersedia menolong agamanya Allah dalam berbagai hal, ya, dalam hal dakwah, dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, itu kita bersedia mengambil peran di sana, maka Allah lah yang akan menolongnya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah yang bakal nolongin diri kita. Dan nggak sampai di situ. Allah sebutkan wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan teguhkan kedudukan kita. Allah akan jaga kedudukan kita. Allah nggak mungkin kemudian turunkan kita, jatuhkan kita lagi. Karena Allah jaga, betul-betul Allah jaga. Allah jaga dari orang-orang yang kemudian ingin mencelakakan kita. Allah jaga dari orang-orang yang ingin memusuhi kita. Allah jaga dari orang-orang yang ingin menghancurkan diri kita. Allah jaga kedudukan kita itu. Di mata masyarakat Allah jaga, Allah lindungi diri kita. Kenapa? Karena kita sudah menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang ini tidak mudah. Banyak rintangan kawan-kawan ya. Banyak rintangan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di luar sana. Tetapi setelah kemudian mereka bisa melalui rintangan itu, hasilnya insya Allah manis. Baik di dunia maupun di akhirat insya Allah ya. Sekali lagi, ini yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di hatinya ada iman. Orang-orang yang meyakini akan berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yakin kelak adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang tidak beriman tidak disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan saja. Ini hanya
hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang di hatinya ada iman. Untuk apa? Intang suroha yang surkum wastabit akadamaku. Itu adalah menolong agamanya Allah. Maka tadi, di awal kita sampaikan, tatkala memang kita sedang punya problem, tatkala kita sudah sedang punya persoalan, maka kita tolong orang lain. Biarkan persoalan kita, biarkan masalah kita, Allah yang menyelesaikan. Kenapa? Karena tatkala kita justru berpikir ke dalam, justru malah memikirkan diri kita sendiri, malah yang ada adalah stres, yang ada adalah berat kita menyelesaikan itu. Ya, tidak mudah kawan-kawan. Dan betul tatkala ada beberapa teman-teman kita yang ketika mereka ingin menyelesaikan masalah amanah, mereka justru kemudian ringan tangan membantu orang lain. Di saat itulah kemudian Allah turunkan pertolongannya. Allah selesaikan masalah kita. Allah selesaikan masalah amanah-amanah kita. Ya, jadi jangan berpangku tangan. Dan kemudian jangan jadikan alasan bahwa kita sedang butuh pertolongan. Ya. Jangan jadikan alasan bahwa kita sedang butuh pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, dalam dakwah ini tadi ada peran-peran yang kita bisa mainkan atau kita bisa ambil peran ya. Di mana peran kita itu untuk menjadi kebaikan-kebaikan diri kita itu mau di mana peran kita? Yang pertama ada peran seorang pejuang. Akankah kita bersedia mengangkat senjata kemudian berjuang membela agamanya Allah? Barangkali ini bukan sekarang, ya. Ini terjadi di masa yang dulu. Kalaupun masa yang akan datang, ketika memang betul-betul dibutuhkan perjuangan, kita mengangkat senjata, maka kita harus siap, ya, menjadi pejuang. Kalaupun peran ini tidak kita ambil, ya, karena kita sedang di era yang damai seperti ini, maka kita bisa ambil peran yang lain, yaitu apa? Yang kedua, itu adalah sebagai seorang pemimpin. Ya, pemimpin mulai dari tingkat paling bawah, RT, RW, desa, kecamatan, naik ke kabupaten, kota, provinsi, ya, bahkan mungkin presiden, anggota dewan, ini adalah orang-orang pemimpin. Ya. Yang tentu kemudian, tatkala kita menjadi seorang pemimpin, ini punya peluang. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu mampu memberikan kebaikan untuk banyak orang. Sehingga apa? Sehingga tatkala kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin tadi membuat masyarakat yang menjadi bahagia, membuat masyarakatnya sejahtera, tentu ada kebahagiaan di masyarakat. Dan kemudian banyak pahala yang mengalir. Setiap masyarakat, setiap umat yang dibawahi oleh pemimpin yang adil ini, maka kebaikan-kebaikan yang dihasilkan itu akan menjadi kebaikan pula untuk para pemimpinnya. Ya, saya ulang lagi. Jadi pemimpin yang mampu memberikan kebaikan, setiap keputusannya itu mampu memberikan kebahagiaan untuk umatnya, kebaikan untuk umatnya, tidak menyengsarakan rakyatnya, maka pemimpin seperti ini berhak mendapatkan pahala dari seluruh rakyatnya. Setiap rakyat beribadah itu menjadi ibadahnya pemimpin. Setiap rakyat berzikir menjadi zikirnya para pemimpin. Sekali lagi, ini tentu pemimpin yang adil dan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya. Ada jalan rusak. Itu tentu peran pemimpin dibutuhkan. Ya. Kenapa? Tanda tangan pemimpin itu bisa menyelesaikan jalan rusak. Dan banyak lagi persoalan-persoalan ekonomi yang bisa diselesaikan oleh para pemimpin. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ada 7 golongan yang kelak tidak mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah pemimpin yang adil. Pertanyaannya, apakah kita punya peran sebagai seorang pemimpin?
Kalaupun kemudian tidak punya peran ini, tidak punya kekuasaan atau tidak punya bakat untuk menjadi seorang pemimpin, maka kita bisa ambil peran yang lain. Apa itu? Peran yang ketiga, yaitu adalah menjadi pengusaha. Dengan kita menjadi pengusaha, maka banyak kebaikan-kebaikan yang bisa ditularkan dari posisi pengusaha ini. Pengusaha yang punya banyak uang, yang punya banyak harta, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka bisa mengeluarkan zakatnya yang lebih, bisa bersedekah jauh lebih banyak daripada masyarakat biasa. Ya, punya peluang. Kita bisa lihat di Indonesia, ya. Ada banyak pengusaha-pengusaha ketika mereka membuat memberikan bantuan, itu nilainya tidak tanggung-tanggung, tidak sekedar 1 juta, 2 juta, tapi ratusan juta bahkan sampai dengan miliaran yang sudah dibagikan untuk masyarakat. Jadi punya peluang kebaikan. Sebagaimana kita bisa baca kisahnya ketika Abdurrahman bin Auf yang membeli kurma-kurma busuk dari seluruh sahabat di kota Madinah ketika itu, maka peran pengusaha, orang-orang yang punya duit, orang-orang punya harta bisa membuat orang lain bahagia, bisa membuat orang lain tersenyum. Maka ini peran ini mendapatkan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar. Kalaupun tidak, maka peran apa? Ya. Pejuang tadi tidak, pemimpin tidak, pengusaha tidak. Maka apakah peran yang keempat? Apa itu? Yaitu adalah ulama. Orang alim, orang yang punya ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Tentu ini adalah orang-orang yang mau belajar dan kemudian bisa mengajarkan lagi kepada orang lain. Apakah peran ini yang saat ini sedang kita jalani atau sedang kita tuju menjadi seorang ulama yang ilmunya sekali dia sampaikan kepada umat itu bisa menyejukkan umat, dan setiap amal, setiap ibadah yang dilakukan oleh masyarakat, oleh umat atas ilmu yang telah dibagikan, maka akan ada pahala yang terus mengalir. Seberapa banyak pahala yang saat ini didapatkan oleh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, berapa banyak ya yang didapatkan oleh ulama-ulama yang lain. Nah, tentu ini peluang yang sangat besar ya, menjadi wasilah kebaikan-kebaikan untuk orang lain dengan menjadi peran seorang ulama. Pejuang tidak, pemimpin tidak, pengusaha tidak, ulama tidak. Apa? Nah, ada peluang yang keempat, yang kelima ya. Dan ini peran ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Sekali lagi, ketika 1 sampai dengan 4 ini barangkali tidak semua orang bisa berperan di masing-masing bidang tersebut karena perlu keahlian khusus, tetapi ada satu peran yang semua orang itu bisa menjadi peran ini, ya. Baik. Mohon maaf. Izin dulu saya mute all ya. Baik, saya lanjutkan ya. Peran ya, peran yang kelima. Itu apa? Peran yang kelima itu adalah peran orang tua. Ya, peran yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya, setiap orang tua. Dan ini orang tua ini bisa melahirkan seorang pejuang. Orang tua bisa melahirkan seorang pemimpin. Orang tua bisa melahirkan seorang pengusaha. Orang tua bisa melahirkan seorang ulama. Tergantung peran orang tua bagaimana yang akan dimainkan untuk bisa melahirkan seorang pejuang, untuk melahirkan seorang pemimpin, untuk melahirkan seorang pengusaha, untuk melahirkan seorang ulama. Dan semua peran itu memang dimulai daripada orang tua. Dari awal menikah sudah mulai dibina. Anaknya kelak mau seperti apa.
Apakah mau menjadi pejuang, pemimpin, pengusaha, atau ulama? Mulai didesain, mulai didoakan setiap anak pertama apa, anak kedua apa, anak ketiga apa. Agar apa? Masing-masing anak itu punya peran. Yang kelak dari masing-masing peran itu bisa memberikan pahala yang besar kepada orang tuanya. Tanpa diminta pun, anak-anak yang soleh, menjadi pemimpin, menjadi pejuang, menjadi pengusaha, menjadi ulama, maka otomatis pahala akan mengalir pada orang tuanya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka orang tua akan mendapatkan kebaikan tersebut. Termasuk diri kita, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah, maka menjadilah anak-anak yang soleh. Menjadilah anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua kita. Baik orang tua yang masih hidup, ataupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena kebaikan yang kita lakukan, itu akan mengalir pahalanya untuk orang tua kita, insya Allah. Ya. Baik itu diminta ataupun tidak diminta. Allah akan catat kebaikan itu. Maka penting untuk diri kita. Menjadi orang tua, jadilah orang tua yang punya visi dan misi untuk kebaikan. Saya ulang lagi, jadilah orang tua yang punya visi dan misi kebaikan untuk anak-anaknya. Saya punya seorang kawan yang anaknya itu sudah didesain. Anak pertama menjadi apa, anak kedua menjadi apa, anak ketiga menjadi apa. Didesain semua by design, didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Nah, kita juga sama seperti itu. Tatkala kita punya peran kebaikan, tentu Allah yang akan memberikan kebaikan untuk diri kita. Dan kebaikan ini harus dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Saya ulang poin ini, akankah kita menjadi pejuang? Akankah kita menjadi pemimpin? Akankah kita menjadi pengusaha? Akankah kita menjadi ulama? Dan ada satu peran yang tidak bisa kita tolak, yaitu adalah peran menjadi orang tua. Maka pergunakan peran orang tua ini untuk melahirkan seorang pejuang, melahirkan seorang pemimpin yang soleh, yang adil, melahirkan seorang pengusaha-pengusaha yang soleh, yang bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain, dan juga gunakan peran ini untuk melahirkan ulama-ulama kelas dunia. Insya Allah ya. Orang tua perannya luar biasa. Dan ini mampu memberikan kebaikan yang jauh lebih besar, jauh lebih panjang. Lalu kawan-kawan yang belum punya keluarga bagaimana? Kawan-kawan yang belum punya anak gimana? Kawan-kawan bisa menjadi orang tua asuh. Kawan-kawan bisa berperan, ikut aktif di pesantren, membina anak-anak yatim. Pergunakan masing-masing peran itu. Insya Allah ya. Saya yakin ketika kita melaksanakan masing-masing peran ini dengan baik, maka akan banyak kebaikan yang dilahirkan dari peran-peran. Insya Allah ya. Ya, kenapa kemudian kita harus mengambil peran kebaikan ini? Harus menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada saudara-saudara kita, menyuruh yang ma'ruf dan juga mencegah yang munkar. Kenapa? Ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saya mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa safa'ahumullahu fihi." Rawahul Muslim. Disampaikan tidaklah seorang laki-laki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada mereka. Jadi tatkala seseorang meninggal dunia, kemudian disolatkan oleh sedikitnya 40 orang yang di hatinya tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat.
Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita kelak ketika meninggal dunia itu bisa disolatkan sedikitnya 40 orang. Dan 40 orang tersebut betul-betul tidak menyekutukan Allah. Tidak ada syirik di dalam hati mereka. Maka inilah peran-peran yang harus kita ambil. Ketika menjadi seorang pemimpin, maka bisa memberikan syarat kepada masyarakatnya. Bisa membuat kebijakan-kebijakan agar masyarakat tidak melakukan syirik. Ketika menjadi seorang pengusaha, maka bisa membantu banyak orang agar tidak melakukan syirik. Karena kebanyakan orang melakukan syirik disebabkan karena masalah ekonomi. Namun tatkala ada pengusaha datang menyelesaikan persoalan ekonomi mereka, maka insya Allah kesyirikan itu bisa ditinggalkan. Begitu juga dengan ulama yang kemudian datang kepada masyarakat, memberikan ilmu, memberikan pemahaman tentang pentingnya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga akan terhindar dari mensekutukan Allah. Begitu juga dengan orang tua yang punya peran sebagaimana Luqman menasihati anaknya agar tidak mensekutukan Allah. Maka peran-peran orang tua ini penting juga bagaimana agar mereka bisa mendidik anak-anak mereka mulai dari kecil agar tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika ini dilakukan, kita bagaimana punya peran kebaikan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah samping kanan, 40 rumah samping kiri. Apa yang kita lakukan kepada mereka? Kebaikan-kebaikan apa yang akan kita berikan kepada mereka? Dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi. Apakah ada di tetangga kita, 40 depan, 40 belakang, 40 samping kanan, 40 samping kiri, ada yang barangkali kekurangan di sisi ekonomi, maka kita bantu mereka. Ada juga barangkali yang mungkin kesulitan di sisi pendidikan, kita bantu mereka. Insya Allah. Dari peran kecil ini yang kita lakukan, maka akan ada 40 orang yang bersedia mensolatkan kita, dan mereka betul-betul orang-orang yang di hatinya tidak ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat bagaimana seorang ulama, bagaimana seorang ustadz ketika mereka meninggal dunia, ribuan orang yang mereka berbondong-bondong ingin mensolatkan mereka. Ribuan orang datang dari berbagai daerah, datang dari berbagai penjuru wilayah. Mereka datang ingin mensolatkan, mereka datang ingin mengkuburkan, mereka datang ingin mendoakan. Dan insya Allah ketika yang datang itu lebih dari 40 dan tidak ada kesyirikan di dalam hatinya, maka Allah akan berikan syafaat. Allah akan berikan peluang untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kawan-kawan. Bapak Ibu status tata, kenapa kita harus punya peran kebaikan tadi itu? Karena ini agar kelak kita itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara atau dengan sarana atau wasilah seperti ini. Kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Tidak ada yang menjamin kehidupan kita, ending kehidupan kita seperti apa. Tidak ada yang menjamin. Tetapi dengan adanya orang-orang solih yang kemudian mereka bersedia mensolatkan kita, memohonkan ampunan kepada kita, insya Allah Allah akan mengampuni dan menerima amal ibadah kita. Jadi ini ya kawan-kawan, peran kebaikan yang harus kita lakukan. Kawan-kawan, jika hanya mengandalkan amal ibadah secara pribadi, maka akan terasa berat untuk masuk dalam surganya Allah. Karena tidak ada yang menjamin apakah amal kita itu sudah diterima oleh Allah atau belum. Apakah amal ibadah kita itu sudah banyak atau belum. Atau justru malah sebaliknya, lebih banyak keburukan kita daripada kebaikan yang sudah kita lakukan. Untuk itulah kita harus merayu Allah. Lewat apa? Lewat doanya orang lain. Lewat apa? Lewat ibadahnya orang lain. Lewat aktivitasnya orang lain. Bagaimana kita bisa didoakan orang lain? Bagaimana agar ibadahnya orang lain menjadi ibadah kita? Bagaimana agar aktivitas orang lain itu menjadi pahala untuk diri kita? Yaitu adalah dengan cara kita berperan kebaikan untuk orang lain. Sehingga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Insya Allah peran-peran kebaikan dengan menjadi kunci pembuka kebaikan, penutup, menjadi gembok penutup keburukan. Ini insya Allah bisa kita lakukan dimanapun dan bisa dimulai dari rumah kita masing-masing. Insya Allah ya. Kawan-kawan, ini materi malam hari ini. Kita akan lanjut dengan sharing, tanya jawab ya. Baik ya. Alhamdulillah malam hari ini ada 62 anggota yang ikut kajian kita malam hari ini secara live. Nah, silahkan jika ada pertanyaan boleh angkat tangan secara langsung atau boleh juga ketik di room chat ya. Nanti kita bacakan dan kita akan diskusi bersama-sama. Ketika bisa jawab, kita akan jawab secara langsung. Ketika tidak, maka kita akan save dulu pertanyaannya dan kita akan jawab di kemudian hari ya. Ya, silahkan. Ketika mau bertanya boleh angkat tangannya ya, raise hand ataupun tulis di room chat. Atau bisa juga langsung buka mic-nya ya ketika memang tidak paham di mana letaknya raise hand ya, mau mencari tombol raise hand. Boleh ya, silahkan. Saya buka di chat ya. Ini tadi WhatsApp. Ya, baik ya. Oh ya, baik. Ini ada di room chat ya. Saya bacakan sambil menunggu nanti jika ada yang ingin bertanya. Dari Pak Wawan ya. Assalamualaikum, selamat malam. Ustaz Afan mau bertanya terkait bagaimana kiatnya menjaga diri kita agar kadar iman kita ini tidak turun sehingga diri kita dalam melaksanakan ibadah baik kepada Allah ataupun berhubungan sosial sesama itu baik ya. Ya, baik. Jadi kawan-kawan ya, Pak Wawan dan juga teman-teman yang lain, ini pernah juga terjadi di masa sahabat ya, di era sahabat itu. Ya Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, saya itu ketika berada di majelis MUI seperti ini, saya itu sangat semangat sekali. Saya semangat, tetapi tatkala saya pulang ke rumah, saya menjadi kendor lagi, semangat saya hilang untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga bagaimana caranya agar kita itu senantiasa di dalam kebaikan, kemudian semangat terus, tidak kendor, karena memang iman itu ya kadang naik, kadang turun. Itu hal biasa. Ya. Iman itu akan naik dengan ketaatan dan iman itu akan turun dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya adalah pertama, senantiasa untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang senantiasa memberikan kita hidayah itu Allah, yang senantiasa menjaga hati kita itu Allah, ya muqallibal qulub watsabit qalbi ala dinik. Jadi Allah itu yang membolak-balikkan hati, maka senantiasa mohon kepada Allah agar hati kita itu ditetapkan dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu adalah senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, ya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Kita harus cari kawan-kawan seperti ini, komunitas-komunitas seperti ini yang senantiasa support, ya, senantiasa support kepada diri kita, senantiasa mengingatkan, yuk ini sudah waktunya kita belajar, yuk sudah waktunya kita ngaji, yuk sudah waktunya kita sholat, sudah waktunya kita ibadah dan sebagainya. Ini orang-orang yang senantiasa mengajak kita dalam kebaikan. Maka cari komunitas seperti ini, cari kelompok-kelompok seperti ini, insya Allah nanti akan senantiasa Allah jaga kebaikan. Karena rusa itu ketika sendirian maka akan mudah diterkam oleh harimau. Sangat mudah ditaklukkan. Tetapi ketika bersama-sama dalam gerombolannya, insya Allah akan saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah demikian Pak Wawan ya. Yang satu tadi senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa diberikan hidayah dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah yang membolak-balikkan hati. Kemudian yang kedua, senantiasa cari teman, cari kawan, komunitas yang senantiasa bisa saling menasihati, mengajak dalam kebaikan. Ya Allah seperti itu, maka Allah akan senantiasa jaga ritme kebaikan diri kita. Baik, Pak Sigit mau ada yang ditanyakan? Atau yang lain barangkali ya? Saya baca lagi di chat. Tadi ada yang tanya nih. Ya, apakah ini ya tadi sampaikan 40 orang ya. Apakah ini kemudian dalam waktu satu kali sholat ataukah kumulatif ya minimal 40 orang dengan rentan waktu tidak bersamaan. Ya, insya Allah ya yang disebut dengan 40 orang ini adalah jumlah secara komutatif ya. Jadi jumlahnya nanti insya Allah ada minimal 40 orang total semuanya. Ya, karena bisa jadi ada tempat-tempat tertentu itu yang tidak bisa 40. Saya pernah tuh ya mensolatkan jenazah itu sampai berkloter-kloter karena memang rumahnya kecil dan harus berdempet-dempetan dengan jamaah yang lain itu pun tidak mencapai 40 ya sekali kita sholat. Tetapi insya Allah banyak orang-orang kemudian berkloter-kloter untuk mensolatkan beliau. Dan ketika jumlahnya insya Allah 40 maka masuk dalam kategori tadi disampaikan. Jadi 40 ini tidak harus langsung 40 ya. Ketika memang tempat yang memungkinkan insya Allah 40 bagus ya. Bisa ya. Baik. Oke, ini tadi dari Asih ya, Ibu Sri Asih. Insya Allah 40 ini tidak sekaligus. Tapi kalau sekaligus insya Allah bagus ya, tempatnya cukup. Misalnya di tanah lapang atau di masjid yang cukup besar, sehingga banyak orang yang bisa ikut sholat ya. Karena sholat jenazah itu sebaiknya menjadi 3 soft ya, 3 soft. Memang kalau musim dingin begini. Ya, maka teman-teman bisa bayangkan ya ketika seseorang itu meninggal dunia di Masjidil Haram, meninggal dunia di Masjid Nabawi. Berapa orang, berapa ribu, berapa juta orang yang ikut mensalatkan jenazah ketika meninggal di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Dan mereka orang-orang yang datang ke Masjidil Haram, orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi adalah orang-orang yang mereka sedang beribadah. Maka insya Allah ya, insya Allah akan berpeluang untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak orang-orang yang punya niat agar meninggal di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Karena yang mensolatkan orang-orang yang luar biasa, sedang beribadah kepada Allah ya. Seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Afan Ustadz. Sebelumnya selama ini saya sudah berbuat baik pada siapapun ya. Maaf bukan enggak tulus atau enggak ikhlas, tetapi saya sangat merenungi apa yang terjadi ya. Apa nih? Saya lanjutkan lagi. Jadi banyak pengkhianatan
dari yang saya bantu, yang saya terima, dan saat seperti ini saya menghadapi satu ujian, cobaan, dan masalah, Sama masalah. terasa seperti semua menjauh. Ya, oke, ya. Gimana katanya Pak Ustaz, saya sudah berbuat baik, banyak pengkhianatan kasih sarapan. Baik ya. Saya izin mute all dulu ya. Baik. Ya, baik. Jadi gini, kalau memang kita sudah melakukan kebaikan, apapun dampak dari kebaikan itu, mau mereka terima ataupun tidak, apakah mereka kemudian mau berbaik lagi dengan kita ataupun justru malah memusuhi, itu bukan persoalan kita, bukan ranah kita. Ya, bukan ranah kita. Ranah kita hanyalah berbuat baik saja. Soal nanti respon mereka seperti apa, apakah mereka akan menerima ataupun tidak, apakah mereka akan terus menjadi baik untuk diri kita, atau justru malah sebaliknya mereka akan mengkhianati diri kita ataupun meninggalkan diri kita. Itu tidak masalah. Itu di luar kemampuan kita ya. Tetapi saya selalu punya teori begini. Ini teori yang insya Allah bisa dipakai dan bisa diterapkan dimanapun saja. Ini teori. Ketika seseorang itu senantiasa diberikan kebaikan secara rutin dengan tulus, diajak makan, ditraktir makan, diajak ke mall, jalan-jalan, dibelanjakan apapun, 90% mereka itu akan nurut sama kita. Ya, lakukan rutin itu, lakukan rutin selama 3 kali sampai dengan 7 kali. Ajak mereka jajan, ajak mereka ngopi, ajak mereka belanja di sana kemari. Mereka akan nurut sama kita, insya Allah ya. Ini saya punya teori dan banyak dipraktekkan seperti itu. Lebih-lebih di dalam dunia politik. Ini sangat manjur di dunia politik seperti ini. Ya. Karena orang-orang politik bilang bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Ya, seperti itu. Baik. Nah, tadi kembali ke persoalan. Apa kemudian ketika dihianati bagaimana? Sudah. Lepaskan saja, ikhlaskan saja. Ketika kemudian apa yang sudah kita lakukan dulu. Jadi gini, apa yang sudah pernah kita lakukan dulu, itu jangan sampai rusak pahalanya gara-gara kita kemudian mengeluh terhadap yang sudah kita lakukan, yang respon mereka. Ya. Sudah, biarkan. Ya. Saat ini kemudian mereka menjauh dari kita, tidak masalah. Saat ini mereka sedang tidak berpihak dengan diri kita, tidak masalah. Ya. It's okay, ya silahkan saja seperti itu. Ya. Ya, insya Allah itu. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami lebih lanjut lagi ya. Kuncinya ada di keikhlasan, karena itu bukan berada di ranah kita. Ketika orang merespon negatif, ya kita tetap terima. Ketika orang merespon positif, tetap kita terima. Karena respon itu pasti ada, baik negatif ataupun positif ya. Baik, kita lanjut. Tadi ada Pak Harsono ya, Pak Dr. Andes Harsono, sepertinya ingin bertanya secara langsung. Silahkan Pak, boleh dibuka lagi videonya, gambarnya, ataupun suaranya boleh disampaikan. Pak Arsono tadi angkat tangan, raise hand. Baik, kalau belum coba saya cek dulu di chat ini. Ada lagi tapi saya coba tanya, baca dulu ya. Oke. Tadi ya. Baik, butuh penerang agar tetap istiqomah ya. Maka insya Allah ya, lepaskan saja ini siapa tadi katanya? Bu Ana ya. Bu Ana silahkan. Apa yang sudah kita lakukan, ikhlaskan. Kemudian ada dari Ibu Tia ya. Ibu Tia, saat kita melakukan ibadah,
Bagaimana caranya menjaga niat agar tetap bisa lurus dan tidak ada riak atau yang lainnya. Oke ya. Baik, Ibu Tia dan juga kawan-kawan Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, ini penting banget ya. Ini penting. Dalam setiap amal ibadah kita itu banyak godaannya, ya, banyak godaannya. Karena begini, bisa jadi saat kita melakukan amal ibadah kita ikhlas. Tetapi setelah itu kita akan dibisiki lagi oleh setan agar bercerita ke sana kemari tentang kebaikan kita kepada orang lain. Sehingga kebaikan kita itu kita ceritakan terus. Dengan maksud apa? Dengan maksud agar kita tuh dipuji. Yang tadi awalnya kita sudah ikhlas bisa jadi tidak ikhlas. Yang tadi awalnya sudah lurus bisa jadi muncul riak. Kenapa? Karena senantiasa kita digoda oleh setan. Maka yang terpenting adalah senantiasa kita berlindung kepada Allah. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dari setiap godaan setan. Baik itu setan berupa makhluk halus, berupa jin, ataupun setan berupa manusia. Ya, ini harus kita lakukan ya, Bu Tia tadi, insya Allah memang penting sekali untuk menjaga niat kita. Dan kemudian yang kedua, setelah kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu, maka kemudian silahkan dilepaskan, jangan dipikir lagi. Silahkan dilepaskan, jangan dipikir lagi. Maka insya Allah, apapun godaan dari setan itu tidak akan mempengaruhi daripada niat dan juga kebaikan yang sudah kita lakukan. Itu baik. Ya, baik. Bapak Ibu, status tadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cek lagi pertanyaannya. Ini sebenarnya sudah cukup ya, sudah habis. Oke. Baik. Oh ya, Pak Apit, ini buka video, mau sharing Pak Apit atau bertanya? Tanya, dipersilakan Pak Apit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Apit. Iya, kalau tadi ada dibahas sedikit dari Kang Udin yang kalau kita ngurusin itu urusan masalah kita atau keluarga kita, maka dengan cara membantu orang lain. Nah, sekarang kan saya perannya mungkin peran kelima ya, selaku orang tua yang udah uzur lah istilahnya sisa. Ya. Tetapi ya, kalau permasalahan problematika kehidupan itu tetap aja tua muda sama pasti ada ya. Ya, insya Allah Pak, silakan. Ya, ketika permasalahan yang mungkin sedikitnya sudah ke Kang Udin pun disampaikan. Nah, sekarang saya punya satu anak bungsu lulusan SMK. Kuliah tidak karena mungkin keterbatasan. Ya. Dan juga minat dia karena pergaulan ya zaman sekarang gitu ya, istilahnya tuh enggak seakan-akan gitu, seakan-akan Pak Ustaz, tapi menurut pandangan Allah tidak seperti itu. Sekarang saya itu menghadapi masalah anak ini udah enggak, saya rasakan sudah kurang mendengar bahasa kata-kata dari ibunya maupun dari saya sendiri. Ya. Suka pulang larut malam, terutama ya melaksanakan 5 waktu itu lebih peran utama saya itu ya sebelum keluar ya ke dalam dulu gitu kan. Ya. Tetapi di sisi lain batas kemampuan gitu. Mungkin ya kartu merahnya saya itu udah ketahuan sama anak mungkin ya.
Jadi sehingga kurang mempan gitu. Nah ini mungkin ada gambaran sharing dari Ustadz, Kang Udin, dari rekan-rekan semuanya. Itu gimana gitu mengatasi. Apakah saya lepaskan keluarga saya dalam artian plong supaya bebas leluasa? Mungkin saya bisa keluar membantu permasalahan orang lain. Itu satu, Ustadz. Yang kedua, ada di luaran sana ada secara ilmu, secara sains bahwa perilaku genetik kita sekarang yang kurang dalam arti tanda kutip kurang sesuai dengan syar'i itu ada dari sekian turunan ke atas gitu. Nah terkadang kalau kita salahkan turunan nenek moyang ke atas kita juga tidak baik mungkin. Tetapi secara ilmu, secara sains itu ada ilmu yang mengatakan bahwa faktor genetik kalau misalkan sekarang keluarga kita acak-acakan ya karena mungkin di turunan sekian level ke atas itu ada. Itu bagaimana menurut pandangan Islam, Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ini pertanyaan dari Pak Abid tadi ya. Dan ini mungkin juga dialami oleh orang-orang tua di luar sana ya. Mungkin barangkali tidak sekedar anak-anak sudah gede, tapi juga anak-anak kecil pun sekarang sudah banyak yang kemudian mereka terdominasi oleh games online, mereka terdominasi oleh kawan-kawan mereka, terpengaruh oleh pergaulan mereka, sehingga orang tua ini merasa berat nih untuk menasihati dan sudah tidak didengar lagi gitu ya. Dan bahkan di beberapa tempat kita bisa melihat berita bahwa seorang anak yang kemudian tega menyakiti orang tuanya, tega membunuh orang tuanya lantaran keinginan mereka tidak diberikan. Seperti itu ya. Ini sungguh miris sekali pendidikan kita saat ini ya. Ya, apapun yang terjadi ya karena memang kita tidak boleh juga menyalahkan sistem pendidikan kita Indonesia saat ini ya karena memang banyak pendidikan itu tidak mengacu pada akhlak ya, tapi insya Allah banyak sekarang mulai dilibatkan kembali tentang akhlak ini di dunia pendidikan. Sekarang saya melihat baik pendidikan negeri ataupun swasta sekarang banyak yang diarahkan kepada akhlak. Nah, seperti itu. Nah, sehingga bagaimana kalau kemudian mengaca dari kasusnya Pak Abid tadi terkait dengan anak yang kemudian sudah dewasa, sudah akil balik kalau saya melihatnya ya. Sekarang dari anak dulu, ya. Anak itu, seorang anak laki-laki ketika sudah akil balik, maka segala urusan kehidupan mereka sudah ditanggung sendiri. Ketika di Arab, anak-anak yang sudah usia balik, mereka sudah tidak minta lagi ke orang tua. Mereka sudah mandiri, sudah bekerja sendiri, kehidupan mereka yang menanggung sendiri. Ketika anak itu sudah akil balik, laki-laki, maka kehidupan mereka itu sudah menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Baik dari sisi ekonomi, akhlak, dan seterusnya, termasuk juga dengan ibadah. Sehingga sebenarnya peran orang tua di sini, yang anak laki-laki sudah putus di sini. Yang kedua, untuk anak perempuan itu batasannya adalah sampai anak itu menikah. Diserahkan kepada suaminya, itu maka lepaslah tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan tersebut. Nah, seperti itu. Ini terkait dengan anak dulu. Lalu kemudian bagaimana peran orang tua terkait dengan anak-anak seperti ini? Maka satu, doakan mereka. Jangan pernah lelah berhenti untuk mendoakan kebaikan anak kita. Sebagaimanapun kondisi anak kita, mereka tetap anak kita. Ya, sebagaimanapun kondisi anak kita, mereka tetap anak kita. Maka tetap harus kita doakan untuk kebaikan mereka. Yang kedua, sebisa mungkin dengan bahasa yang baik, kita nasihati mereka dengan cara yang baik juga. Dan yang ketiga, kita berikan contoh. Karena anak-anak itu butuh figur, anak-anak itu butuh contoh. Kenapa kemudian anak itu sering keluar, tidak nyaman di rumah? Karena mereka tidak menemukan figur yang harus mereka contoh di rumah.
Karena mereka masih bingung. Orang-orang bilang itu mencari jati diri. Siapa orang yang harus dia contoh. Akhirnya kemudian keluar mencari contoh di luar. Sedangkan contoh di luar itu banyak banget ya. Yang negatif juga ada, yang positif juga ada. Dan ketika mereka mencari contoh atau figur seperti itu, dan mereka menemukan figur-figur yang nggak baik, maka itulah yang akan dicontoh oleh mereka. Ya, maka sebagai orang tua berikan contoh yang baik, berikan figur yang baik untuk anak-anak kita. Apapun yang terjadi di masa lalu, oke lah sudah. Ya, barangkali mungkin peran kita ketika kita masih muda terhadap anak-anak kita itu kurang begitu respect, sehingga anak-anak kita berdampak seperti itu, tidak punya figur, maka tidak masalah. Yang saat ini ada dan saat ini bisa kita lakukan adalah satu tadi, doakan mereka. Yang kedua, nasihati dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan santun. Dan yang ketiga adalah senantiasa berikan contoh yang baik untuk mereka. Insya Allah, batu sekeras apapun ketika setiap hari ditetesi dengan air, maka suatu saat batu itu akan berlubang. Begitu juga dengan anak. Ketika setiap hari kita doakan, begitu juga dengan anak ketika setiap hari kita nasihati, begitu juga dengan anak setiap hari kita berikan contoh, maka lama-kelamaan anak itu juga akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan peran orang tua terhadap anak tadi. Lalu dengan pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan kedua adalah bagaimana pandangan Islam terhadap dengan gen? Bahwa orang melakukan keburukan, orang melakukan kejahatan, orang punya sifat seperti ini itu lantaran bawaan dari gen orang tua ataupun nenek moyangnya misalnya, ya, yang dia bawa. Ya. Secara genetik memang betul ya Pak Abid, memang ada ya seperti itu, ya, memang ada dari genetik dari generasi berapapun itu memang ada. Tetapi ini semua bisa dikikis sebenarnya tatkala semua bertemu dengan orang-orang baik dan kemudian mereka menyatakan diri ingin hijrah dan kemudian ingin memperbaiki diri. Mereka ngaji terus, baca Quran terus. Maka insya Allah apa yang kita khawatirkan itu tidak akan terjadi. Sehingga kita di generasi-generasi berikutnya, diri kita sampai dengan generasi di bawah kita seterusnya, maka yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Jadi kita putus ya. Itu perannya kecil banget Pak Abid. Jadi memang ada peran itu, tetapi itu peran genetik itu sangat kecil. Justru peran lingkungan ini yang jauh lebih besar, yang akan memberikan karakter terhadap diri kita itu lingkungan. Contoh, ketika seseorang itu berada di lingkungan yang nyaman, yang ramah, yang masyarakatnya itu sering sholat jamaah, maka hampir keseluruhan orang-orang di situ sholat jamaah. Tetapi ketika seseorang hidup di lingkungan yang tidak pernah sholat jamaah, orangnya acuh, orangnya suka keras, maka orang-orang yang hidup di ranah itu pun juga sama, ya, tidak akan pernah sholat jamaah, mereka juga akan acuh, mereka juga akan keras dan sebagainya. Jadi justru peran lingkungan ini yang kemudian sangat mempengaruhi karakter seseorang, ya. Ataupun juga dari masa lalu ketika mereka di dunia pendidikan, ini juga ada pengaruh. Tetapi sekali lagi peran terbesar itu adalah peran lingkungan. Ketika anak itu sering bergaulnya dengan anak-anak yang merokok, itu pasti ke bawah ngerokok juga. Saya ada teman yang dulu dari kecil itu tidak pernah merokok. Tetapi begitu kita sudah pisah, sudah lepas, tidak pernah komunikasi, ternyata beliau kumpul dengan orang-orang yang tiap hari ngerokok, akhirnya jadi ngerokok juga. Begitu juga dengan orang-orang bergaul dengan orang-orang yang masih mabuk dan sebagainya akan ikut-ikutan seperti itu. Sekali peran lingkungan ini yang jauh mempengaruhi lebih besar. Insya Allah demikian Pak Abid. 2 pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Baik ya, sudah hampir jam 9:30. Ada pertanyaan kayaknya. Saya bacakan dulu.
Ini Ibu Popon dari Garut ya. Jika melaksanakan sholat sunnah dalam semalam 3 macam, seperti taubat, hajat, sholat tahajud, apakah dalam berdoanya terakhir setelah beres ketiganya atau misalnya setelah sholat hajat kita langsung berdoa tentang hajat kita dan seterusnya. Baik ya. Ini teknis saja ya. Bu Popon, ini terkait dengan ini teknis saja. Bisa jadi ketika kita selesai satu sholat, kemudian kita bisa berdoa. Selesai satu sholat, kita bisa berdoa. Selesai satu sholat, kita bisa berdoa. Itu boleh. Seperti itu. Atau diakumulasi nanti berdoanya di terakhir. Itu juga bisa. Jadi sholat tobat dulu, sholat hajat dulu, sholat tahajud dulu, sholat witir dulu. Selesai, baru kemudian berdoa. Itu juga boleh. Ya. Maka yang sering saya sampaikan, 4 aktivitas terbaik yang dilakukan di sepertiga malam terakhir, yaitu adalah pertama sholat tahajud. Yang kedua adalah mohon ampun, istighfar dan mohon ampun sama Allah. Yang ketiga, baca Quran. Dan yang keempat, berdoa. Jadi ini 4 aktivitas terbaik yang dilakukan di sepertiga malam terakhir. Tahajud, istighfar, mohon ampun sama Allah, kemudian baca Quran dan juga berdoa. Seperti itu Bu Popon, mudah-mudahan bisa difahami ya. Silahkan teknisnya habis sholat berdoa boleh ya. Oke ya, Ustadz kalau tahajud ini dari Lydia. Kalau tahajud 4 rakaat apa? Oh ini, ya baik. Tahajud ya. Ini kita mencontoh Nabi saja ya. Nabi itu sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Insya Allah seperti itu. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru kemudian nanti witir 3 rakaat. Witir pun boleh 2 rakaat dulu, baru kemudian tambah dengan 1 rakaat. Ya, silakan. Bu Lydia ya, silakan monggo. Kalau Nabi itu 2 rakaat, 2 rakaat. Baik, sama-sama ya, Bu Lydia. Baik, Bapak Ibu kawan-kawan Ustadz Ustadzah, mohon maaf ini sudah jam 9:30. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Insyaallah diskusi sharing kita akan lanjutkan lagi di pekan depan dengan tema-tema yang lain dan insyaallah akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat demi ayatnya kita baca, kita pelajari. Insyaallah ketika teman-teman punya catatan maka teman-teman akan punya banyak ayat yang sudah kita pelajari ya. Maka bisa dikumpulkan dan diamalkan insyaallah. Kelak nanti bisa disampaikan lagi kepada anak, kepada tetangga dan juga kepada kawan-kawan kita. Sama-sama belajar insyaallah ya. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah meskipun itu hanya satu ayat. Insyaallah 1 ayat yang kita sampaikan kepada orang lain dan kemudian diamalkan oleh orang lain maka akan menjadi kebaikan yang memberikan pahala terus mengalir. Insyaallah Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, mohon maaf apabila ada kekurangan di malam hari ini. Insyaallah kita sambung di pekan depan. Mohon doanya agar kami senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk kita belajar bersama-sama mengkaji ayat-ayatnya Allah SWT, manut Quran, mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian Allah bisa kabulkan setiap hajat-hajat kita semuanya. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis bersama-sama. Alhamdulillah, subhanahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.